with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Pada bagian pertama, ada properties, yaitu level. Level adalah acuan ketinggian atau elevasi tempat suatu elemen berada. Cara menambahkan level dengan copy paste, pilih level yang sudah ada di tampilan elevation, tekan Ctrl plus C, lalu tekan Ctrl plus V. Kemudian geser level ke posisi yang diinginkan, ubah nilai ketinggian elevation sesuai dengan kebutuhan. Di bagian ini kita akan membahas fitur-fitur utama pada tab arsitektur di Revit. Pertama, ada wall yang digunakan untuk membuat dinding bangunan. Di sini kita bisa mengatur ketinggian, ketebalan, dan material dinding sesuai dengan kebutuhan desain. Selanjutnya adalah door. Door digunakan untuk menambahkan pintu pada dinding yang sudah dibuat. Dalam fitur ini, kita bisa memilih berbagai jenis pintu, mengatur ukuran, arah bukaan, serta posisinya. Door juga sangat penting karena berkaitan dengan sirkulasi dan akses keluar masuk dalam bangunan. Lalu window digunakan untuk menambahkan jendela pada dinding. Kemudian ada komponen yang berfungsi untuk memasukkan objek tambahan seperti furniture atau elemen interior lainnya. Berikutnya adalah kolom, yaitu elemen kolom sebagai penopang bangunan. Selanjutnya adalah roof, digunakan untuk membuat atap bangunan. Kita bisa membuat berbagai bentuk atap seperti atap datar atau atap miring. Kemudian ada ceiling. Ceiling digunakan untuk membuat plafon atau langit-langit ruangan. Berikutnya adalah floor, digunakan untuk membuat lantai bangunan. Kita bisa menentukan bentuk, luas area, serta material lantai sesuai dengan desain yang diinginkan. Berikutnya adalah curtain system, digunakan untuk membuat sistem dinding kaca yang biasanya digunakan pada bangunan modern seperti gedung perkantoran. Kemudian ada curtain grid. Curtain grid berfungsi untuk membagi curtain system menjadi beberapa panel, sehingga tampilan fasad menjadi lebih terstruktur. Selanjutnya adalah mullion, digunakan sebagai rangka atau frame pada curtain system yang berfungsi untuk menahan panel kaca. Berikutnya adalah railing, digunakan sebagai pagar pengaman pada tangga, balkon, atau area tertentu untuk menjaga keamanan pengguna. Lalu ada stair, digunakan untuk membuat tangga sebagai penghubung antara lantai dalam bangunan. Kita bisa mengatur jumlah anak tangga dan ketinggiannya. Selanjutnya ada struktur, digunakan untuk membuat elemen struktur bangunan, yaitu bagian yang berfungsi menahan beban agar bangunan tetap kokoh dan stabil. Pertama adalah beam, digunakan untuk menahan beban dari lantai atau atap, kemudian menyalurkan ke kolom. Biasanya beam dipasang secara horizontal dan menjadi bagian penting dalam sistem struktur. Selanjutnya adalah wall, khususnya structural wall. Berbeda dengan dinding biasa, structural wall berfungsi sebagai elemen penopang yang ikut menahan beban bangunan, bukan hanya sebagai pembatas ruang. Architectural wall di Autodesk Revit adalah dinding pembatas ruang yang berfungsi untuk membentuk area dan tampilan bangunan, bukan sebagai penopang struktur utama.
Kemudian ada kolom, merupakan elemen vertikal utama yang berfungsi menahan dan meneruskan beban dari balok atau lantai ke bawah. Kolom menjadi salah satu komponen paling penting dalam struktur bangunan. Selanjutnya adalah trus, merupakan rangka batang yang biasanya digunakan pada atap dengan bentang lebar. Struktur ini dirancang agar kuat tetapi tetap ringan, sehingga efisien untuk menahan beban. Kemudian ada brace, berfungsi sebagai pengaku struktur yang membantu menahan gaya samping seperti angin atau gempa. Dengan adanya brace, bangunan menjadi lebih stabil dan tidak mudah bergoyang. Selanjutnya adalah beam system. Fitur ini digunakan untuk membuat susunan balok secara otomatis dalam suatu area tertentu. Dengan beam system, kita tidak perlu membuat balok satu persatu, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, tape meshing and site digunakan untuk membuat massa bangunan dan mengatur lahan sebelum masuk ke tahap desain. Lalu pada fitur ini terdapat saw mesh, yaitu digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan massa pada tampilan. Terdapat dua pengaturan, yaitu by view setting yang mengikuti pengaturan tampilan aktif dan floor yang menampilkan massa berdasarkan lantai atau level tertentu. Kemudian, in place mesh, fitur ini digunakan untuk membuat massa langsung di dalam proyek. Biasanya digunakan untuk membuat bentuk bangunan yang unik atau tidak standar. Lalu, place mesh digunakan untuk memasukkan dan menempatkan bentuk massa bangunan yang sudah tersedia ke dalam proyek. Lalu, curtain system pada tab ini dibuat berdasarkan bentuk massa, sehingga fasad bangunan dapat mengikuti bentuk desain awal. Lalu roof digunakan untuk membuat atap berdasarkan massa, sehingga bentuk atap mengikuti geometri massa yang sudah dibuat. Kemudian ada wall. Wall digunakan untuk membuat dinding berdasarkan permukaan massa, sehingga desain lebih fleksibel. Berikutnya adalah topo solid. Topo solid digunakan untuk membuat permukaan tanah atau kontur lahan dalam proyek. Di topo solid ini terdapat from sketch, yaitu membuat topografi dengan menggambar bentuk area secara manual. Sedangkan from import membuat topografi dari data yang diimpor, misalnya dari file lain. Lalu ada site component. Fitur ini digunakan untuk mengatur elemen-elemen lahan seperti permukaan tanah dan kondisi sekitar bangunan. Berikutnya adalah parking component. Fitur ini digunakan untuk menambahkan elemen parkir seperti marka atau area parkir kendaraan. Dan terakhir adalah property line. Property line digunakan untuk menentukan batas lahan atau batas kepemilikan tanah dalam proyek. Kemudian ada tab insert, digunakan untuk memasukkan dan menghubungkan berbagai file atau elemen dari luar ke dalam proyek. Pada tab ini terdapat link Revit yang berfungsi menghubungkan file Revit lain agar bisa digunakan sebagai referensi. Lalu, link IFC digunakan untuk menghubungkan file dari software BIM yang lain. Kemudian, link CAD untuk menghubungkan file AutoCAD tanpa dimasukkan permanen. Selanjutnya ada link topografi yang digunakan untuk menghubungkan data kontur tanah dari file lain. Lalu di Wi-Fi Markup digunakan untuk menampilkan catatan atau revisi dari file di Wi-Fi. Kemudian ada decal yang berfungsi untuk menempelkan gambar atau tekstur pada permukaan. Lalu point equal memasukkan data hasil scan 3 dimensi bangunan atau lahan. Lalu ada coordination model yang digunakan untuk menghubungkan model gabungan untuk koordinasi proyek. Lalu ada link PDF yang digunakan untuk file PDF tanpa dimasukkan permanen. Lalu link image digunakan untuk menghubungkan gambar tanpa dimasukkan ke permanen. Lalu ada manage link digunakan untuk mengatur semua file yang terhubung ke dalam proyek, seperti melihat daftar file yang ada di link. Lalu load as group digunakan untuk memasukkan file sebagai satu grup objek. Kemudian yang terakhir ada insert from file yang berfungsi untuk memasukkan elemen dari file Revit lain. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.